Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini atas penyertaan-Mu. Kami bisa bangun dari tidur. Kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu mengawali hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu lah kami dikuatkan, melalui firman-Mu lah kami diarahkan, dituntun untuk selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu jangan memberontak. Yesaya pasal 1 ayat 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita tidak bisa sepenuhnya menghindar dari permasalahan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Tidak perlu memberontak ketika kita menghadapi masalah sehingga kita tidak menghadapi kematian. Ketidaktaatan Saul yang adalah awal kehancurannya adalah sebuah pelajaran penting bagi kita. Saul membuka pintu dan mengundang kejahatan masuk dalam hatinya yang akhirnya membawanya kepada ketidaksetiaan dan kecemburuan terhadap Daud. Pada akhirnya Saul mengakui di dalam 1 Samuel 26 ayat 21. Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Itulah perkataan Saul. Ketidaktaatan adalah semangat yang salah. Hal ini adalah sikap yang memberontak terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen tidak lagi taat dan setia ketika doa mereka belum beroleh jawaban. Kita harus mengerti bahwa ketaatan adalah prinsip dari kehidupan Kristiani. Ketaatan bukanlah kebutuhan tunggal, tetapi ketaatan adalah sebuah semangat yang menggambarkan pola hidup kita. Kita harus memiliki semangat ketaatan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya. Tuhan Yesus berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ibrani 10 ayat 9. Bahkan ia menambahkan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ketaatan adalah prinsip utama dari kehidupan Kristus. Kita sering berkata kepada Tuhan dalam doa-doa kita bahwa kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tetapi bagaimana prakteknya? Banyak yang kita lakukan bukanlah menurut kehendak-Nya, melainkan menurut kehendak kita sendiri. Seringkali kita tidak suka jika disinggung terus perihal mengenai ketaatan ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak bisa mengabaikannya karena hal ini adalah prinsip yang berasal dari Alkitab. Tuhan akan memberikan upah bagi anak-anak-Nya yang mau hidup taat. Yesaya pasal 1 ayat 20 mengatakan, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tetapi dikatakan di Yesaya 1 ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara, Tuhan sangat tegas pada poin ketaatan ini. Saat ini Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Pemberontakan yang membawa kepada kehancuran atau ketaatan yang membawa kita kepada hidup yang diberkati. Tuhan Yesus Kristus
adalah contoh yang sempurna tentang ketaatan kepada Bapa. Ketaatannya bukan ucapan belaka, namun sebuah bukti nyata dari perbuatan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen yang taat dan jangan sekali-kali memberontak kepada Tuhan karena akan berakibat fatal. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami diajari untuk selalu taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, mampukan kami untuk selalu taat pada perintah-Mu. Bapa di surga, kami akan beraktivitas hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong kami. Apapun yang kami lakukan, berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Pau Kemang Pratama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.